Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang BMC, yaitu Bisnis Model Canvas tentang Dahalu Cafe. Bisnis Model Canvas Dahalu Cafe. Presentasi makanan dan minuman Dahalu Cafe. Rice bowl chicken skin spicy. Cara memasaknya, pertama kita potong kulit ayamnya, kemudian kita kasih garam, dan kemudian kita kasih lada, dan langsung kita tepungin deh. Kulitnya segera digoreng sampai crispy. Setelah matang kulit ayamnya, kita tambahin chili sauce spicy resep Dahalu Cafe. Kita aduk perlahan supaya merata semuanya. Lalu kita campurkan dengan nasi panas. Sudah jadi deh rice bowl chicken skin spicy-nya Dahalu Cafe. Strawberry coffee. Langkah pertama, kita grinder biji kopinya. Setelah biji kopinya sudah halus, kita scale atau kita timbang. Dan kemudian kita temper. Lalu kita masukkan, kita press sehingga bubuk kopi yang tadi menjadi kopi espresso. Kemudian kita tuangkan susu stroberinya dan kopi espressonya. Jadi deh. Mengapa mengambil bisnis kafe? Peluang usaha di bidang wisata kuliner dengan membuat kafe maupun restoran hal yang patut untuk dipelajari. Karena saat ini gaya hidup untuk wisata kuliner sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik kalangan remaja, anak-anak maupun orang tua menyukainya. Bukan hanya sekedar makanannya saja, namun tempat, pelayanan, lokasi, dan menu menjadi dasar pendukung masyarakat kita untuk menentukan pilihannya. Customer segment. Customer segment adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam bisnis model kanvas. Mengisi customer segment sangatlah penting bagi manajer mengidentifikasikan kelompok pasar yang menjadikan customer perusahaan, melihat dan menilai ciri-ciri konsumennya. Customer segment di Dahalu Cafe adalah kelompok masyarakat yang berkumpul dan bersantai dengan kelas yang menengah, penikmat kopi, roti bakar, rice bowl, dan lain-lain, baik kalangan remaja maupun lansia. Dan kebanyakan customer segmen di Dahalu Cafe adalah keluarga yang ingin meluangkan waktunya untuk bersantai dengan menikmati makanan-makanan dan minuman di Dahalu Cafe yang tersedia dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, value proposition. Perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, dan lain-lain. Dalam hal ini, Dahalu Cafe bukan hanya kopi yang dapat dinikmati customer, melainkan experience berupa kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, merasakan kekeluargaan yang erat, dan memiliki kekuatan brand dengan memakai artis ternama di Indonesia. Inilah value proposition Dahalu Cafe yang saat ini diterapkan oleh manajemen. Yang ketiga ada channel. Channel adalah bagian pemetaan di mana value dianggarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan. Dalam Dahalu Cafe, proses pengantarannya baru hanya bisa menggunakan GrabFood, sehingga pelanggan tidak hanya dapat pemesan di offline store, melainkan juga bisa melalui online store. Selain ini, channel yang digunakan Dahalu Cafe ialah media sosial yang selalu update setiap harinya. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship.
Di sini The Halo Cafe melakukan ikatan erat kepada pelanggannya dengan memberikan pelayanan khusus serta mentreatment pelanggannya dengan sebaik mungkin. Di The Halo Cafe kita memiliki program ulang tahun, di mana yang sedang berulang tahun akan diberikan nyanyian oleh band pengiring yang ada di The Halo Cafe, dan akan diberikan kue burger serta snow dessertnya di Halo Cafe. Sementara di akun official WhatsAppnya di Halo Cafe, kita tuh menerima komplain, kritik, dan saran dari customer. Selanjutnya yang kelima ada revenue stream. Untuk kasus di The Halo Cafe, penjualan tidak hanya pada produk kopi saja, melainkan juga produk makanan seperti rice bowl, mie instan, roti bakar, dan makanan lain-lainnya. Intinya pada bagian revenue stream, sumber-sumber pemasukan perusahaan dicatat seluruhnya. Selanjutnya ada key activities. Untuk The Halo Cafe ini setiap harinya mencatat bahan-bahan baku yang digunakan dan juga kegiatan live musik setiap harinya. Pada bagian ini membantu manajemen untuk mengidentifikasikan proses yang penting dan menyisihkan proses yang dirasa kurang penting agar lebih bisa diefektifkan. Key partners adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftarkan siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaannya. Contohnya yaitu supplier, desainer, dan marketing. Jadi, key partners yang terdapat di The Halo Cafe tentu saja mampu menghandle seluruh key activities-nya sendiri. Karena itu, The Halo Cafe mengundang atau menggandeng supplier dan mitra yang mampu memberikan benefit bagi The Halo Cafe untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan baik. Selanjutnya ada key research. Contohnya The Halo Cafe ini key research-nya adalah tenaga kerja SDM-nya, hak intelektual berupa resep menu dan brand, kemampuan modal finansial, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu cost structure. Pada bagian cost structure, perusahaan bertugas mencatat sumber pengeluaran utama apa saja yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Cost structure untuk The Halo Cafe yaitu yang pertama, harga pokok penjualan bahan baku, yang kedua, dana untuk promosi dan pemasaran, dan yang ketiga, budget live musik, event The Halo Cafe, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.